Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luciana Silalahi dengan NIM 210601171720051. Saya dari Teknik Elektro dengan konsentrasi Teknik Tenaga Listrik, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh-contoh pelanggaran etika profesi, khususnya di bagian teknik elektro. Untuk contoh-contoh pelanggaran etika profesi yang sering saya ketemu itu ada di salah satunya ada di kos saya sendiri, di mana pengoperasian instalasi listriknya itu tidak memenuhi standarnya. Yang seperti ada di bidang elektro itu contohnya standar PUIL, yaitu persyaratan umum instalasi listrik. Nah, berikut saya akan memperlihatkan contoh salah satu pelanggaran etika profesi. Nah, berikut adalah contoh pelanggaran etika profesi. Nah, kita lihat stop kontak ini awalnya mungkin sudah dipasang dengan baik, tetapi pada saat penggunaannya ada kendala seperti ini sehingga tidak memenuhi standar lagi. Nah, jika kita menggunakan stop kontak seperti ini, itu dapat membahayakan. Selanjutnya kita akan melihat contoh lain, yaitu ada di seperti ini. Contoh yang berikutnya kita lihat pada penginstalasian listrik ini terdapat satu lampu tetapi tidak dipasang dengan sesuai standarnya. Lampunya dipasang dengan cara menggantung. Dan berikut ada contoh lagi. Nah, kita lihat stop kontaknya berada di sana. Nah, itu dipasang dengan cara menggantung. Seharusnya stop kontaknya itu tertanam di tembok. Nah, selanjutnya kita akan melihat contohnya ini. Nah, penggunaan lampu ini digunakan untuk menerangi bagian tangga yang menyatukan lantai 1 dan lantai 2. Tetapi lampu yang digunakan itu lampu yang kecil. Karena dia menggunakan lampu kecil, dia diturunkan ke bawah agar dapat memancarkan cahaya. Namun, seharusnya itu menggunakan lampu yang besar dan ditempatkan di atas, sehingga lampu yang besar tersebut akan dapat memancarkan cahayanya ke dinding dan akan menerangi di bagian sini. Nah, berarti penggunaan lampu seperti ini dengan tempat seperti ini tidak memenuhi standar. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh yang lain. Nah, di sini terdapat lampu yang tidak dipasang sesuai dengan standarnya, di mana lampunya tidak terhubung benar ke balkonnya, sehingga pemancaran lampunya tidak akan merata ke ruangan yang disinari. Nah, berikut merupakan salah satu contoh pelanggaran etika profesi. Selanjutnya kita akan melihat lagi contoh pelanggaran etika profesi. Nah, di sini kita akan melihat contoh lagi, yaitu ada lampu. Di mana lampu ini tidak terpasang dengan fittingnya, melainkan lampunya ini hanya digantung saja. Contoh-contoh yang saya tunjukkan tadi itu hanya contoh-contoh pelanggaran etika profesi yang sederhana. Namun mungkin kita juga sering mendapatinya di rumah masing-masing, namun kita mungkin tidak sadar atau mengabaikannya. Dan jika di luar juga tuh banyak yang melanggar etika profesi. Contohnya di bagian distribusi listrik. Nah, banyak di jaringan listrik yang kita lihat ketika kita keluar dari kos atau berjalan di luar, kita pasti banyak melihat jaringan listrik itu yang banyak terganggu oleh pohon-pohon. Nah, itu akan sangat membahayakan. Dari contoh-contoh pelanggaran etika yang saya tunjukkan tadi, itu mungkin bisa membahayakan pengguna. Nah, sebaiknya untuk peralatan listrik atau instalasi listrik yang sudah rusak seperti yang saya tunjukkan tadi, itu diperbaiki agar tidak membahayakan. Sekian dari contoh-contoh pelanggaran etika profesi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita tidak mengabaikan apa yang terjadi di lingkungan kita. Sekian dan terima kasih.